Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you in good condition. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang berikutnya, yaitu chapter 4. Dengan materinya adalah things around us, atau benda-benda di sekeliling kita. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang noun, kemudian tentang singular and plural noun, penggunaan a and the, this, that, this, dan those. Nah, kali ini yang pertama kita belajar tentang noun terlebih dahulu. Noun adalah kata benda, dan noun ini terbagi dari dua, yaitu disebut dengan concrete noun, yaitu benda yang dapat ditangkap panca indera. Bisa kita lihat, kita baui, kita sentuh, kita dengar, dan kita rasakan. Contohnya adalah animals atau binatang, contohnya yaitu cat, dog, bear, panda, dan lain-lain. Kemudian fruit ini adalah buah-buahan, contohnya adalah apple, watermelon, orange, dan lain-lain. Kemudian ada juga seperti house, kemudian juga motorcycle, dan lain-lain. Contohnya, berarti di sini concrete noun adalah benda yang dapat kita lihat dan memiliki wujud. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan abstract noun. Abstract noun adalah benda yang dapat dirasakan namun tidak berwujud. Contohnya adalah pain, kesakitan, anxiety, kecemasan, love, cinta, anger, kemarahan, happiness, kebahagiaan, shock, terkejut, beauty, kecantikan. Kemudian contoh lain adalah birthday, ulang tahun, marriage, pernikahan, death, kematian. Nah, ini adalah benda yang dapat kita rasakan namun tidak ada bentuknya. Kita tidak bisa lihat seperti apa bentuknya. Sedangkan concrete noun ini kita bisa lihat. Contoh misalnya, kita bisa lihat ada bird, burung. Kita bisa lihat dan kita sentuh apa itu, disebut dengan apel, dan lain-lain. Kemudian ini adalah contoh dari concrete noun yang ada di classroom atau ruang kelas. Contohnya adalah clock, jam, picture, gambar, board, papan tulis, door, pintu, book, buku, table, meja, chair, kursi. Dan bisa kita lihat lagi di sini ada lemari, lantai, dan globe atau globe ya. Ini adalah contoh dari concrete noun atau yang bisa kita lihat, kita sentuh, dan berwujud ya, bisa kita lihat wujudnya. Nah, sekarang kita belajar tentang singular dan plural noun. Apa itu singular noun? Singular noun adalah benda tunggal, berarti dia satu, bendanya satu ya. Nah, apabila kita ingin menyatakan singular noun, kita bisa gunakan a, and, dan the atau the. Nah, kapan kita gunakan? Nah, kita gunakan a ini apabila bendanya dimulai dengan bunyi konsonan atau huruf mati. Bunyi konsonan ya, bunyi, bukan huruf. Contohnya adalah a chair, a girl, a man, a university. Berarti sebuah kursi, seorang anak perempuan, seorang laki-laki, sebuah universitas. Nah, di sini kenapa university ini kita buat dengan bukan dengan n. Nah, sesuai dengan penggunaan ini digunakan apabila benda dimulai dengan bunyi konsonan. Nah, bisa kita dengar university, berarti dia dimulai dengan u, y berarti ya, bukan u. Bukan kita baca dengan university, bukan ya, kita baca dengan university. Kemudian kapan kita gunakan n? N dimulai dengan n adalah n kita gunakan apabila bendanya dimulai dengan huruf vokal atau huruf hidup. Contohnya an orange, an umbrella, an hour, dan lain-lain. Nah, di sini bisa kita lihat juga, contoh di sini adalah an hour. Nah, apabila kita melihat dari hurufnya, berarti ini tidak bisa kita pakai n ya, karena hurufnya diawali dengan h. Namun, karena di sini kita melihatnya dengan bunyinya, bunyi. Berarti di sini adalah bacaannya di sini walaupun dia tulisannya adalah hour, namun di sini bacaannya adalah hour. Makanya apabila kita ingin menyatakan 1 jam, berarti di sini kita menyatakan dengan an hour, bukan dengan a hour. Kemudian penggunaan di. Kapan kita gunakan the atau di? The ini kita gunakan untuk objek yang sudah jelas ya. Contohnya adalah misalnya ketika saya berbicara dengan
murid. Nah, di sini berarti saya adalah pembicara, murid adalah pendengarnya. Nah, antara pembicara dan pendengar ini tahu benda yang sedang kita bicarakan. Misalnya, contohnya, Miss mengatakan pada murid, Miss mengatakan dengan give me the book on the table. Berikan saya buku yang ada di atas meja. Nah, di sini kita gunakan dia karena kita ingin menunjuk pada benda yang sudah jelas, benda yang kita tahu bahwa pembicara pendengar ini dia membicarakan tentang buku yang ada di atas meja tersebut. Kemudian kemudian adalah belajar tentang plural noun atau benda jamak ya. Benda jamak ini artinya adalah benda yang lebih dari satu. Kemudian apabila dia bentuk plural noun, benda diberi akhiran s ya. Contohnya apabila kita ingin mengatakan 3 cats, berarti 3 kucing. Nah, di sini berarti kata bendanya adalah cat ya. Karena dia jumlahnya lebih dari satu, berarti kita tambahkan di sini setelah huruf T ini kita tambah dengan S, berarti menjadi 3 cats. Contoh kalimatnya, I have 3 cats. Saya memiliki 3 kucing. Kemudian contoh yang kedua, chair. Nah, chair di sini berarti kursi ya. Nah, misalnya kita ingin menyatakan bahwa ada 4 kursi, berarti di sini 4 kursi itu adalah 4 chairs. Berarti di akhir chair ini kita kasih penambahan s, 4 chairs berarti ya. Contoh kalimatnya, there are 4 chairs in the classroom. Ada 4 kursi di dalam kelas. Nah, penggunaan S atau aturan penggunaan S akan kita pelajari pada video berikutnya. Sekarang kita terlebih dahulu belajar tentang demonstrative pronoun atau kata ganti yang menunjukkan suatu benda. Nah, di sini kita bagi, yang pertama adalah singular and plural terlebih dahulu. Apakah dia benda tunggal atau benda jamak? Dan kemudian kita bagi dengan near dan far-nya atau dekat dan jauhnya. Nah, kapan kita gunakan this? Nah, bisa kita lihat di sini. Kita gunakan this apabila bendanya berada di dekat kita dan dia adalah benda tunggal. Contohnya, misalnya di dekat Miss ada 1 pena. Berarti Miss bilang ini, this is a pen. Ini adalah pena. This is a pen. Ini adalah pena karena dia berada di dekat Miss dan bendanya 1. This is a pen. Ini adalah sebuah pena. Dan kapan kita gunakan that? Kita gunakan that ini apabila dia bendanya 1 atau tunggal, namun dia jauh dari objek, jauh dari yang berbicara. Contohnya ketika Miss mengatakan bahwa Miss menunjuk ada sapu di ujung sana atau jauh dari Miss. Miss bilang itu adalah that is a broom. That is a broom. Itu adalah sebuah sapu. Itu adalah sebuah sapu. Nah, berarti this artinya ini, that artinya adalah itu. Kemudian bagaimana dengan plural? Nah, kalau dia plural, apabila dia dekat dengan kita gunakan di sini adalah this. Thus ya. Contohnya dekat Miss ada 2 pena. Berarti Miss mengatakan dengan these are pens. These are pens. These are pens. Nah, di sini berarti pennya itu ditambah akhiran s ya, karena dia lebih dari 1. Berarti these are pens. Nah, kemudian apabila dia bendanya jauh dari kita, berarti kita gunakan di sini adalah those. Those ya. Contohnya Miss berdiri di sini, sedangkan di sana Miss menunjukkan bahwa di sana ada di sana ada 2 sapu. Berarti Miss mengatakan dengan those are 2 brooms. Those are 2 brooms. Itu di sana ada 2 sapu. Nah, berarti digunakan those ini apabila dia bendanya jauh dari kita, dan kemudian jangan lupa di belakang kata bendanya ditambah dengan s. Nah, di sini Miss juga memberikan contoh yang lain. Contohnya adalah this is a table. Ini adalah sebuah meja. These are tables. Ini adalah meja-meja. Kemudian that is an umbrella. Itu adalah
sebuah payung. Kemudian those are umbrellas. Itu adalah payung-payung. Nah, di sini hal yang mesti diingat adalah this digunakan apabila dia bendanya dekat dengan kita. Kemudian this apabila bendanya plural atau lebih dari satu. Berarti this digunakan apabila dia dekat dengan kita dan bendanya satu. Namun this digunakan apabila dia dekat dengan kita, bendanya jamak atau lebih dari satu. Kemudian that kita gunakan apabila bendanya jauh dari kita dan singular atau bendanya satu. Namun those kita gunakan apabila bendanya jauh dari kita dan dia lebih dari satu benda atau jamak. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya pada minggu depan. Saya akhiri, sekian dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.